Ya, halo teman-teman. Semalam PT LIB dan juga PSSI mengadakan emergency meeting dan hasilnya adalah BRI Liga 1 ditunda selama 1 bulan penuh, tepatnya sejak pekan ke-31 tanggal 1 April sampai dengan 1 Mei mendatang. Ya, hal ini dilakukan oleh PSSI dan juga PT LIB untuk mendukung perjuangan Timnas U23, di mana di tanggal 15 April ini akan mengikuti turnamen Piala Asia U23 sampai dengan 3 Mei. Dan banyak pemain U23 saat ini yang sudah ikut atau bergabung dengan klub-klub Liga 1 dan menjadi pemain-pemain penting di klub-klub tersebut, dan selalu menjadi masalah ketika Timnas U23 melakukan pemanggilan pemain di saat kompetisi Liga 1 juga berjalan, karena tim yang ditinggalkan juga membutuhkan tenaga mereka, apalagi di bulan April ini merupakan pekan-pekan krusial di Liga 1, di mana 4 laga tersisa atau 4 pekan tersisa akan dimainkan pada bulan April, dan siapa yang lolos ke fase Champions Series, siapa yang terdegradasi ya di pekan inilah penentuannya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, setiap pemanggilan pemain Timnas U23 ke Timnas selalu menjadi masalah karena klub juga tidak mau melepas pemain U23 ini, karena klub juga membutuhkan tenaga mereka di sisa kompetisi. Namun Timnas U23 juga membutuhkan mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen internasional maupun di level Asia. Ya, secara peraturan memang Timnas U23 ini atau pemanggilan pemain U23 ini adalah di luar FIFA Matchday, dan menurut aturan yang saya tahu, klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain U23 ke Timnas jika agenda Timnas itu di luar dari FIFA Matchday. Ya, seperti yang kita ketahui, 3 tim sudah menyatakan diri untuk mereka tidak melepaskan pemain U23 mereka, seperti Borneo, PSS, dan juga Persija, di mana Persija ini juga cukup banyak melepas pemain atau pemain mereka yang dipanggil ke U23. Ada 5 pemain, dan pemain ini merupakan pemain-pemain inti dari Persija, dan jika mereka dipanggil tapi kompetisi Liga 1 tetap berjalan, tentu ini akan menjadi sebuah masalah bagi Persija karena mereka mengandalkan pemain U23 ini. Maka dari itu PSSI dan juga PT LIB mengambil jalan tengah, jadi untuk mendukung Timnas U23 tapi juga tidak merugikan klub, maka sementara kompetisi Liga 1 diliburkan selama 1 bulan penuh. Jadi perlu kita ketahui, Timnas U23 ini akan bermain di turnamen Piala Asia U23 tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei. Dan Sintayong sudah melakukan pemanggilan pemain, dan diharapkan pemain bergabung dengan Timnas pada tanggal 1 April sampai dengan 11 April untuk TC, sebelum akhirnya pada tanggal 15 akan bermain di laga perdana melawan tuan rumah Qatar. Oke, jadi diharapkan ini menjadi solusi terbaik, dan apakah efeknya nanti berpengaruh ke klub? Saya pikir mungkin di faktor biaya operasional iya, karena jelas akan molor lagi kompetisi, di mana jadwal kompetisi akan selesai pada tanggal bulan April ini, tapi molor 1 bulan ke bulan Mei mendatang. Ya, jadi dengan keputusan ini maka selesailah problem antara klub dan juga Timnas untuk pemanggilan Timnas U23, pemain-pemain dari Timnas U23 di bulan April ini. Namun yang patut kita tunggu bagaimana dengan pemain-pemain U23 yang saat ini berlaga di klub-klub luar negeri atau yang sedang abroad seperti Marcelino, Justin Hubner, dan yang lainnya. Apakah mereka bisa bergabung dengan Timnas U23 atau tidak? Kita tunggu saja. Oke, jadwal dari Timnas U23 adalah mereka saat ini berada di grup A dan bergabung dengan Qatar, Australia, dan juga Yordania. Dan di pertandingan pertama, Timnas akan menghadapi Qatar pada tanggal 15. Lalu pertandingan kedua akan berhadapan dengan Australia U23, dan di pertandingan terakhir akan bertemu dengan Yordania. Ya, secara statistik dan juga peringkat FIFA, 3 negara ini merupakan negara yang di ranking FIFA posisi mereka jauh lebih bagus dari Timnas Indonesia. Tapi fakta di lapangan nanti seperti apa, kita tunggu saja. Dan yang pasti kita harus tetap mendukung setiap perjuangan Timnas U23 yang membawa lambang Garuda dan lambang Indonesia di dada mereka. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.